Apa kabar pemirsa? Berjumpa lagi bersama saya Rina Reski dalam Warta Parlamentaria. Kami sudah menyiapkan beragam informasi seputar kinerja dan kegiatan anggota DPR RI. Inilah Warta Parlamentaria selengkapnya. Pimpinan DPR RI meminta pemerintah mengantisipasi ketidakpastian ekonomi saat ini dengan program pemulihan sosial dan ekonomi dengan mengefektifkan belanja non-prioritas serta mengendalikan defisit dan utang. Hal tersebut diungkapkan Ketua DPR RI Dr. Honoris Causa Puan Maharani dalam konferensi pers usai sidang paripurna DPR RI terkait kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal tahun 2022 di Gedung Nusantara II Senayan, Jakarta. Puan menekankan pemerintah dan DPR akan membahas kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal tahun 2022 secara terperinci, mengingat saat ini perekonomian Indonesia masih belum stabil. Ketidakpastian pandemi masih tinggi. Kita belum tahu kapan masalah pandemi COVID ini akan berakhir. Karenanya kami meminta kepada pemerintah bahwa APBN harus dapat mengantisipasi hal tersebut. Program pemulihan sosial dan ekonomi tentu saja harus tetap menjadi prioritas ke depan. Dan belanja pemerintah harus lebih efektif, belanja non prioritas dipertajam dan tentu saja harus diefisienkan. Puan menambahkan sampai saat ini ekonomi Indonesia masih cukup optimis dan cukup baik dibandingkan dengan negara lain, namun harus tetap disiplin dalam menghadapi dinamika ekonomi yang masih tidak pasti. Karenanya saya meminta juga pemerintah untuk dapat mengendalikan defisit dan utang agar kapasitas fiskal APBN di masa yang akan datang tetap memiliki ruang. Ini tentu saja semuanya nanti akan dibahas bersama-sama di DPR. Mahir dan Teguh, TVR Parlemen, melaporkan. Pemerintahan Joko Widodo merencanakan akan kembali mengadakan kebijakan teks amnesti jilid 2. Wakil Ketua Komisi 11 DPR RI Ahmad Hattari mengapresiasi langkah pemerintah melalui Kementerian Keuangan terkait kebijakan teks amnesti jilid 2. Ditemui usai rapat paripurna di Gedung Nusantara DPR RI, Ahmad Hattari menyebut rancangan Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan atau RUU KUP masih dibahas di Komisi 11. Lebih lanjut, Ahmad Hattari mendukung dan mengapresiasi salah satu substansinya, yaitu teks amnesti. Namun, harus memperhatikan hal-hal teknis yang menyebabkan jilid pertamanya pada tahun 2017 lalu kurang memuaskan. Kalau amnesti jilid 2 ini akan harus ditempuh, maka itu akan dilihat lagi kembali. Karena ini perkembangan 5 tahun yang lalu dengan sekarang tidak mungkin sama gitu. Jadi itu basicnya itu sudah ada, tinggal dikembangkan sesuai dengan perkembangan terkini mengenai KUP itu. Ahmad Hattari menyebut teks amnesti perlu dilakukan untuk mendorong penerimaan pajak tahun ini. Pasalnya anggaran penerimaan dan belanja negara atau APBN sudah banyak dialokasikan untuk penanganan COVID-19. Hattari mengatakan defisit dan utang negara diupayakan bisa ditekan dengan penerimaan dari teks amnesti jilid 2 ini. Harus kita COVID saja sudah menguras kita punya APBN-nya sudah, defisitnya sudah, tuh utangnya tinggal gimana. Jadi memang Ibu Menteri punya langkah-langkah terobosan yang sangat-sangat berani, itu harus diapresiasi. Teresia dan Dodi, TVR Parlemen, melaporkan. Menanggapi kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal RAPBN-TA 2022, anggota Badan Anggaran DPR RI Mukhtarudin mendorong anggaran program pemulihan kesehatan, belanja sosial, dan bantuan UMKM ditingkatkan dalam rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara atau RAPBN tahun 2022 sehingga target pertumbuhan ekonomi 5,8% dapat terwujud. Ditemui usai rapat paripurna DPR RI di Gedung Nusantara II DPR RI Jakarta baru-baru ini, anggota Badan Anggaran DPR RI Mukhtarudin mengatakan perlu kehati-hatian pemerintah dalam menentukan rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara tahun anggaran 2022. Asumsi yang disampaikan adalah pertumbuhan ekonomi kita di 5 sampai 5% lah ya. Kemudian inflasi di 2 sampai 4%. Saya kira ini memang masih dinamis ya, masih fluktuatif
nanti kita akan bahas di Badan Anggaran kembali dan melihat dengan indikator-indikator ekonomi makro. Muhtarudin mendorong program belanja sosial dan bantuan UMKM tetap menjadi prioritas dalam RAPBN tahun anggaran 2022. Ia menilai investasi dan penciptaan lapangan pekerjaan baru mampu meningkatkan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi di tahun 2022. Perekonomian juga belum bangkit, UMKM tetap menjadi prioritas juga untuk diperhatikan. Sehingga stimulus anggaran atau insentif anggaran kepada belanja kesehatan, belanja sosial, dan belanja untuk UMKM tetap dipertahankan, ditingkatkan pada tahun 2022. Hilman Hidayat dan Temi, TVR Parlemen, melaporkan. Jangan kemana-mana pemirsa, karena kami masih memiliki banyak informasi lain dalam Warta Parlamentaria. Di antaranya datang dari Komisi 3 DPR RI minta imigrasi awasi turis asing di Bali. Setelah jeda berikut ini. Komisi 3 DPR RI meminta kepada pihak imigrasi, khususnya wilayah Bali, untuk terus memantau para turis asing yang berada di Bali, terlebih bagi mereka yang terdampak pandemi COVID-19. Dalam kunjungannya ke Provinsi Bali, Komisi 3 DPR RI meminta kepada pihak imigrasi agar lebih meningkatkan pengawasan bagi turis asing. Hal itu untuk mengantisipasi adanya tindak kejahatan yang dilakukan oleh turis asing di Bali. Ketua Tim Kunjungan Komisi 3 DPR RI Adis Kadir mengatakan, pihak imigrasi harus memberi perhatian dalam hal pengawasan dan pembinaan kepada turis asing yang ada di Bali. Nah, hal-hal ini juga sebenarnya harus menjadi perhatian pihak imigrasi untuk membina mereka. Jangan sampai orang asing yang terdampar di sini itu berbuat satu kejahatan, apakah itu kejahatan narkoba. Tadi kita dengar sebagian besar kebanyakan narkoba itu malah membuat sindikat baru di negara kita. Nah, tadi kita juga sudah menyampaikan agar supaya itu lebih berhati-hati penanganannya. Sementara itu, anggota Komisi 3 yang lain, Adang Darajatun, menyoroti tentang pelanggaran protokol kesehatan yang sering dilakukan oleh para turis asing. Adang Darajatun mengatakan tidak ada perbedaan penegakan hukum terhadap pelanggaran protokol kesehatan, baik untuk warga asing maupun untuk warga lokal. Nah, kita tahu di dalam Undang-Undang Dasar negara kita adalah negara hukum, jadi kalau untuk saya tidak ada perbedaan penegakan hukum terhadap orang asing maupun Indonesia. Walaupun dia pinter ya, katanya dari jauh sudah mau push up apa enggak, kenakan tetap dengan aturan-aturan yang ada pada saat ini terhadap siapapun juga yang melanggar masalah yang berhubungan dengan prokes. Dari Provinsi Bali, Dodi Muharam, TVR Parlemen melaporkan. Anggota Komisi 1 DPR RI TB Hasanuddin mengungkapkan dukungan Indonesia untuk mewujudkan Palestina sebagai negara yang merdeka dan berdaulat adalah bagian dari amanat Undang-Undang Dasar 1945 dan amanat para pendiri bangsa Indonesia. Ditemui ketika menghadiri sidang paripurna di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, anggota Komisi 1 Hasanuddin menegaskan segala bentuk keberpihakan Indonesia kepada Palestina adalah wujud pelaksanaan Konstitusi Negara Republik Indonesia. Ya, pemerintah Republik Indonesia harus terus menggelorakan semangat untuk memperjuangkan merdekanya Palestina. Ini bukan urusan saja masalah intern Indonesia. Merdekanya Palestina itu adalah amanah Undang-Undang Dasar. Hasanuddin membantah pernyataan bahwa permasalahan yang terjadi di Palestina bukan dari bagian dari permasalahan bangsa Indonesia. Mengutip Undang-Undang Dasar 1945, ia menjelaskan kemerdekaan ialah hak segala bangsa, sehingga penting bagi tiap-tiap warga negara Indonesia untuk ikut menolak kekerasan Israel atas Palestina. Jadi kalau ada yang mengatakan bahwa urusan Palestina itu bukan urusan Indonesia, itu salah besar. Ini urusan amanah Undang-Undang Dasar. Dalam preambul Undang-Undang Dasar dan di dalam pasal Undang-Undang Dasarnya jelas ada di sana. Sabtu lalu, rudal milik Israel menghancurkan bangunan 12 lantai yang digunakan media Associated Press dan Al Jazeera. Afi dan Rifki, TVR Parlemen melaporkan.
Komisi 1 DPR RI mendorong Radio Republik Indonesia dapat memperkuat program digitalisasi dan jaringan untuk masyarakat tertinggal, terdepan, dan terluar di Indonesia. Ditemui saat menghadiri fit and proper test calon Dewan Pengawas Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia di Gedung DPR RI Senayan, Jakarta, anggota Komisi 1 DPR RI Rizky Aulia Rahman Natakusuma mendorong Dewan Pengawas terpilih untuk memperhatikan beberapa isu, salah satunya terkait permasalahan internal. Rizky menilai diperlukan harmonisasi antara Dewan Pengawas dengan Dewan Direksi. Dengan anggaran terbatas, mereka harus bisa memformulasikan kebijakan sebaik mungkin antara memperkuat jaringan di daerah 3T atau mendorong program-program digitalisasi di era digital saat ini. Jadi banyak sekali kepentingan, banyak sekali harapan. Sementara itu, anggota Komisi 1 DPR RI lainnya, Muhammad Farhan, menilai konflik internal yang ada di lembaga penyiaran publik dengan berbagai kepentingan politik yang ada di Indonesia tidak lagi menjadi kekhawatiran. Nah, ini menjadi tantangan yang sangat berat karena bagaimanapun juga RRI tetap harus mempertahankan keberadaannya sebagai lembaga penyiaran untuk publik. Di lembaga penyiaran yang menggunakan spektrum frekuensi radio yang bisa didengarkan tanpa berlangganan oleh masyarakat, penting, tapi pada saat bersamaan ada platform digital yang juga harus dimasuki oleh RRI sebagai ranah baru dalam penyiaran publik. Komisi 1 DPR RI mendorong Dewan Pengawas terpilih dapat kembalikan marwah RRI sebagai lembaga penyiaran publik. Helmi dan Dwi, TVR Parlemen melaporkan. Rancangan Undang-Undang Energi Baru Terbarukan atau EBT yang diinisiasi oleh Komisi 7 DPR RI akan mengedepankan pemanfaatan energi terbarukan yang ramah lingkungan sebagai energi alternatif. Hal tersebut dikatakan Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI Alex Nurdin usai meninjau fasilitas pengolahan sampah menjadi bahan bakar di PT Solusi Bangun Indonesia di Citerep, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Alex Nurdin menjelaskan kunjungan tersebut bisa memberikan pandangan dan contoh nyata kontribusi sektor industri dalam menghasilkan produk energi bersih yang ramah lingkungan sebagai masukan untuk rancangan Undang-Undang EBT. Alex Nurdin berharap apa yang sudah dicapai oleh PT Solusi Bangun Indonesia bisa diterapkan oleh industri lain di Indonesia. Semua industri yang memerlukan energi, listrik dalam hal ini bisa menggunakan mencontoh di sini. Tambah 5% atau 10% itu sudah bagus sekali. Jadi ini kita mendapat masukan yang sangat penting, masukan yang sangat berharga untuk nanti rencana Undang-Undang EBT. Presiden Direktur PT Solusi Bangun Indonesia Aulia Mulki Umar mengatakan mahalnya harga energi baru terbarukan menjadi salah satu hambatan bagi pelaku industri dalam penggunaannya. Untuk itu pihaknya berharap pengaturan harga ataupun insentif yang berpihak pada pelaku industri bisa diatur dalam rancangan Undang-Undang EBT. Semacam fiskal insentif sehingga apabila suatu perusahaan melakukan inisiatif dalam rangka menurunkan karbon, mereka akan tetap kompetitif apabila dibandingkan mereka tetap menggunakan bahan bakar tradisional fosil fuel seperti biasanya. Demikian. Dari Jawa Barat, Dwi Ayu Lestari, TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa, kami masih memiliki banyak informasi lain dalam Warta Parlementaria. Tetaplah bersama kami. Komisi 10 DPR RI mendorong pemerintah khususnya stakeholder di sektor pendidikan melakukan kajian evaluasi pasca dikeluarkannya seorang pelajar di Bengkulu akibat membuat konten bernada hinaan kepada Palestina di media sosial. Anggota Komisi 10 DPR RI, Iliza Sa'aduddin Jamal mengatakan perlu segera dilakukan evaluasi terkait hukuman bagi para siswa yang melakukan tindakan kurang terpuji, khususnya tindakan bernada penghinaan yang kerap dibagikan di media sosial. Menurutnya, hak anak untuk mendapatkan pendidikan juga harus diperhatikan oleh pihak sekolah. Tegasan yang dilakukan itu juga tidak bisa menghentikan hak-hak si anak untuk melanjutkan pendidikan. Tentu ini tugas sekolah untuk membimbing si anak ini. Hari ini yang dikecam adalah perilakunya, bukan orangnya. Kita nggak bisa marah sama si anak. Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI, Abdul Fikri Fakih, meminta
Peristiwa ini menjadi bahan evaluasi bagi semua pihak, khususnya pemerintah, orang tua, dan sekolah, agar terus melakukan kontrol terhadap anak dan siswa, agar tidak melakukan tindakan kurang terpuji yang berpotensi melanggar norma dan hukum. Di sisi lain, kasus ini juga menjadi pemicu bagi stakeholder pendidikan agar membuat kurikulum yang mengedepankan akhlak dan perilaku terpuji. Iya, sesungguhnya ini koreksi, evaluasi buat kita ya, khususnya sektor pendidikan. Sesungguhnya itulah yang didepankan, evaluasi buat pendidikan kita dan bahwa anak didik kita ahistoris dan seterusnya, ini evaluasi besarnya. Indah dan Yulian, TVR Parlemen melaporkan. Guna mendukung bangkitnya perfilman Indonesia, Wakil Ketua DPR RI Muhaimin Iskandar menggelar nonton bareng film garapan sutradara kenamaan Eros Djarot. Cut Nyahdin bersama kader PKB di Plaza Senayan belum lama ini. Muhaimin Iskandar menyampaikan nonton bareng ini digelar untuk meningkatkan spirit kebangkitan dan kreativitas sektor perfilman dalam masa sulit akibat pandemi COVID-19 ini, sekaligus mengapresiasi karya Eros Djarot. Selain itu, nonton bareng diselenggarakan untuk mendorong kegiatan ekonomi dalam bidang seni perfilman agar dapat tumbuh di masa sulit saat ini. Muhaimin menambahkan seluruh kegiatan perfilman harus didorong untuk tumbuh, namun dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat. Mendorong seluruh kegiatan ekonomi termasuk perfilman untuk tumbuh di masa-masa sulit tetapi dengan menjalankan protokol kesehatan yang ketat sehingga ekonomi tetap jalan, suasana kegiatan normal tetapi normal baru dengan pengetatan protokol kesehatan. Nonton jalan terus tapi ketat, semua penyelenggara perfilman Gedung Biskup harus ketat, penonton harus disiplin. Muhaimin mengatakan dunia saat ini sedang menghadapi masalah yang sama, yakni terjangan badai pandemi yang menghambat pertumbuhan berbagai sektor dan lini kehidupan. Ia meminta masyarakat dapat menelurkan ide dan karya kreatif untuk dapat membantu menggerakkan roda perekonomian. Jangan sampai ekonominya hancur, kemiskinan bertambah, pengangguran bertambah. Jalan lainnya adalah nasionalisme harus dibangun melalui kreativitas baru. Elisa dan Dwi, TVR Parlemen melaporkan. Demikianlah beragam informasi seputar aktivitas DPR RI yang sudah kami susun dalam Warta Parlamentaria. Saya Rini Reski beserta kerabat kerja yang bertugas undur diri. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.